Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin azanallahu ayyakum. Ada hadis yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai landasan untuk membaca Al-Quran atau membaca surat Al-Fatihah di kuburan, yang mana hadis tersebut dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, begitu juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari jalur Yahya bin Abdullah Al-Babluti. Haddatsana Ayyub bin Nahik qala sami'tu Atha bin Abi Rabah yaqulu sami'tu Ibnu Umar yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih wal yuqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab wa 'inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrih. Dari jalur Yahya bin Abdullah Al-Babluti menyampaikan kepada kami Ayyub bin Nahik, aku mendengar Atha bin Abi Rabah, dia juga berkata aku mendengar Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mendengar dari Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahan jenazah tersebut, dan bersegeralah dengan jenazah tersebut menuju kuburannya, dan hendaklah dibacakan di sisi kepalanya dengan surat Al-Fatihah, dan di sisi kedua kakinya dengan penutup dari surat Al-Baqarah di kuburannya. Kaum muslimin azanallahu ayyakum. Hadis ini dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai landasan untuk membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, atau membaca Al-Quran di kuburan dengan berdasarkan hadis ini. Akan tetapi apabila kita melihat sanad dari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, maka hadis ini terdapat kecacatan, karena di dalam sanadnya ada yang bernama Ayyub bin Nahik oleh Abu Hatim dan ulama yang lainnya, ulama jarh wa ta'dil, melemahkan orang ini. Begitu juga Al-Azdi juga mengatakan bahwasanya orang ini matruk, artinya ditinggalkan. Dia ditinggalkan. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga mengomentari tentang Yahya bin Abdullah Al-Babluti, yang mana dia ini datang kepada orang-orang yang siqah dengan sesuatu yang membingungkan, yahimu fiha, yaitu dia banyak salahnya, ada kesalahan di dalamnya, dan tidak dijadikan sebagai hujjah pada apa yang dia menyendiri di dalam periwayatannya. Saqitul ihtijaj fima infarada bihi. Kemudian Ibnu Adi juga mengatakan atharu du'fi ala hadithihi bayyin. Pengaruh kelemahan pada hadisnya ini jelas sekali. Inilah komentar para ulama jarh wa ta'dil tentang sanad dari hadis ini, tentang orang yang meriwayatkan hadis ini, yang mana ini menjadi bahan sebagai bahan untuk menghukumi hadis ini. Oleh karena Syekh Albani juga menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, lemah sekali. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena di dalam sanadnya terdapat ya orang-orang yang dilemahkan oleh ulama jarh wa ta'dil. Akan tetapi Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari membawakan hadis ini, tapi tidak seluruhnya. Beliau mengatakan hadis Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi
akhrajahu Tabrani bi isnadin hasan wa li Abi Dawud min hadis Husain bin Wahwah marfu'an. Hadis Ibnu Umar yang mana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya dan bersegeralah menuju kuburannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan. Begitu juga Abu Dawud dari hadis Husain bin Wahwah secara marfu'. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Sebagian kaum muslimin ada yang menjadikan Ibnu Hajar ini sebagai dalil, sebagai penguat bahwasanya Ibnu Hajar saja membawakan hadis ini dalam kitabnya, membolehkan bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu boleh. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau ketika membawakan hadis ini, beliau sebelumnya membahas tentang hadis idza wudi'atil jenazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kana salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa. Apabila jenazah itu sudah diletakkan, kemudian orang-orang laki-laki membawanya di atas pundak mereka. Apabila jenazah tersebut adalah orang yang soleh, maka dia akan mengatakan, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Dan jika jenazah tersebut bukan orang yang soleh, maka dia akan mengatakan, wahai celaka, kemana mereka akan membawanya? Yang mana segala sesuatu akan mendengarkan suaranya. Suara orang yang mengatakan tadi, ya, kemana, celakalah, kemana mereka akan membawanya. Kecuali manusia. Manusia tidak mendengarnya. Kalau sekiranya manusia mendengarnya, maka akan pingsan. Jadi Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau membahas tentang hadis ini. Oleh karena itu beliau menulis babu sur'ah bil jenazah. Itu bab, yaitu bersegera untuk membawa jenazah ke kuburan. Kemudian beliau juga membawakan perkataan Imam Qurtubi, maksudul hadis alla yutabata'a bil mayyit anid dafni. Maksud dari hadis tersebut agar supaya tidak diperlambat mayat tersebut dari mengkuburkan. Jangan diakhirkan, hendaklah disegerakan. Dan beliau membawakan hadis Ibnu Umar tadi, wa yu'ayyiduhu hadis Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri, akhrajahu Tabrani bi isnadin hasan. Beliau juga membawakan hadis ini sebagai penguat saja. Potongannya beliau tidak melanjutkan sampai selesai hadis tersebut. Tapi beliau hanya mencukupkan sampai wa asri'u bihi ila qabri. Hadis Ibnu Umar ini menjadi penguat bahwasanya apabila salah seorang kalian meninggal dunia, maka janganlah menahannya dan bersegeralah menuju kepada kuburannya, dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan. Beliau menjadikan hadis ini sebagai penguat, tapi beliau tidak menyelesaikan hadis tersebut. Karena beliau bukan membahas masalah membaca Al-Quran di kuburan atau membaca surat Al-Fatihah di kuburan. Adapun kedudukan hadis tersebut sudah jelas bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah sekali, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Akan tetapi potongan hadis ini itu maknanya semakna dengan hadis yang sahih. Semakna dengan hadis yang sahih yang menjadi pembahasan Ibnu Hajar dalam kitabnya tadi. Idza wudi'atil jinazatu wahtamaha rijal ala anaqihim. Semakna dengan hadis ini, yaitu untuk perintah untuk menyegerakan mengkuburkan mayat. Oleh karena itu beliau juga membawakan hadis yang lain sebagai penguat, la yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa baina dhuhranai ahlihi. Tidak sepantasnya mayat seorang muslim untuk ditahan
di antara punggung saudaranya atau keluarganya. Itu perintah untuk menyegerakan menguburkan mayat. Jadi Ibnu Hajar tidak berpendapat tentang bolehnya membaca surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah atau membaca Al-Quran di kuburan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.